walaupun dia bawain makanan, mainan atau barang apapun. Pokoknya jangan ikut mereka dan buang uang sisa kamu itu. Nah, abis nyampein itu, si Hasan nih ngelihat anak kecil tuh hilang gitu aja, entah kemana gitu. Hari kelima ternyata yang dibilang sama anak kecil ini bener, kejadian nih. Karena Hasan waktu pas tengah malam di kamarnya dia ngelihat ada dua sosok cowok baju putih, kurus, tinggi gitu. Entah dari mana out of nowhere tiba-tiba dia datang. Terus kayak si dua sosok ini tuh kayak ngelambain tangan gitu buat kayak ngajak Hasan ke satu tempat gitu. Nah, Hasan jawab kayak emoh gitu, nggak mau. Nah, terus pas dibilang emoh sama Hasan tiba-tiba hilang. Coba tidur lagi lah nih si Hasan. Pas dia mau coba tidur lagi nggak bisa, Hasan melek, ternyata sosok itu datang lagi. Tapi sekarang sosok ini tuh kayak ngebawa mainan sama uang gitu, sambil tetap sama nih kayak ngelambain tangan ngajak Hasan ke satu tempat. Tetap ditolak sama Hasan. Terus tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja, entah kemana. Nah, sampai satu momen dimana Hasan tuh ngerasa kayak dua sosok ini kan pasti bukan orang, pasti setan gitu kan. Hasan teriak-teriak lah nih. Pas Hasan teriak-teriak, ada neneknya tuh denger, masuklah ke kamar Hasan. Ditanya sama neneknya kayak, Hasan kenapa? Hasan kenapa? Nah, Hasan bilang gak apa-apa, tapi aku ngeliat ada dua sosok. Nah, ditunjuklah ke satu titik sama Hasan, aku ngeliat di sana gitu. Pas dicek sama neneknya, ternyata kosong, gak ada apa-apa. Neneknya bilang kayak, ya udah tidur aja, mungkin kamu salah lihat, kamu lagi sakit, udah gak ada apa-apa kok, lanjutlah tidur lagi nih si Hasan. Nah, masih di hari selanjutnya, paginya Hasan inget kalau dia itu masih megang pecahan uang 1000-an dari 5.000 yang diambil dari bapak ini nih. Nah, buru-burulah dia inget omongan si anak itu harus buang uangnya. Dia buang tuh sisa uang 1.000 itu ke keluar jendela kamarnya. Nah, dan katanya dia itu kan ngebuang uang 1.000-nya tuh pas pagi hari. Hasan denger pas banget dia buang uang itu, tiba-tiba ada temennya yang ngambil uangnya 1.000-nya itu. Nah, itu paginya. Sorenya Hasan denger, dia dapat kabar kalau temen yang ambil uangnya itu ketabrak mobil pas lagi ngaji. Wah, anjing. Nah, di situ tuh temannya Hasan koma 3 hari. Dan pas dia sadar, anak kecil ini sadar, ternyata anak kecil tuh cacat, harus diamputasi karena tabrakannya tuh serius banget. Oh my god. Dan update terbarunya katanya beberapa tahun setelah kejadian itu, si Pak Ruslan ini akhirnya meninggal dengan kondisi yang chaos banget, gak karuan gitu ya, mengenaskan. Tapi keluarganya dan tetangga-tetangganya gak tahu kayak kenapa tiba-tiba si Pak Ruslan tuh meninggal. Gitu cerita yang gue dapat dari Hasan yang umur 10 tahun. Dia cuma ngambil uang 5.000 doang padahal di jalanan. Tapi ternyata dia bisa dibilang kayak mungkin bakal jadi tumbalnya itu ya. Untung gak kejadian.